Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Perkenalkan, nama saya Floriana Bofidada Koncensaun Bello. NIM saya 2322111021 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas B. Di sini saya akan membacakan hasil analisis saya mengenai unsur intriksi dalam novel 1000 Kunang-Kunang di Manhattan. Baik, langsung saja saya masuk dalam tema. Kekosongan jiwa manusia, metropolis nostalgia dan mencarian identitas di tengah gemerlap kota besar. Tokoh dan penokohan. Pria Indonesia yang tinggal di New York merasa kesepian dan keterangsingan. Ia melihat bangunan-bangunan tinggi seperti 1000 kunang-kunang yang meningkatkannya pada kampung halaman. Jane, wanita Amerika yang juga mengalami kesepian, mencari kehangatan dan mengenang mantan suaminya. Saya lanjut ke latar tempat. New York City di Amerika Serikat merupakan pusat kota yang ramai dan dinamis, berbeda dengan suasana desa yang tenang dan damai. Waktu cerpen ini memaparkan kehidupan masyarakat modern di Manhattan pada tahun 1960-an ketika Umar Khayyam, penulis cerpen ini, tinggal di sana. Latar sosial ini menggambarkan kehidupan masyarakat modern di New York, termaksud perbandingan antara budaya timur dan barat, serta citra Jane, seorang janda Amerika yang kesepian dan baru saja bercerai dengan suaminya. Alur cerita dimulai dengan pertemuan antara Jane dan Marno di Manhattan. Jane adalah seorang wanita yang sedang mencari kehangatan dan kedamaian setelah perceraiannya dengan Marno adalah pemuda desa yang merantau ke kota besar, meninggalkan keluarganya di Indonesia. Keduanya saling berbagi cerita dan pengalaman. Jane menceritakan tentang kampung halamannya, keluarganya, dan kerinduannya pada tanah air. Percakapan mereka yang semakin mendalam mengungkap perasaan dan kerinduan masing-masing. Jane merasa terhubung dengan Marno, sementara Marno teringat istri dan keluarganya di kampung halaman. Meskipun ada rasa tertarik, Marno akhirnya teringat akan tanggung jawabnya pada keluarganya dan tidak melanjutkan hubungan lebih lanjut dengan Jane. Cerita berakhir dengan kesadaran akan perbedaan antara mereka dan kenyataan kehidupan masing-masing di antara mereka berdua. Alur cerita novel ini bisa digambarkan sebagai alur maju dengan beberapa sorot balik. Sudut pandang yang saya ambil pada novel tersebut, sudut pandang serba tahu. Dian serba tahu. Artinya pengarang menceritakan kisah Marno dan Jane dengan pengetahuan yang melampaui batas-batas kesadaran tokoh-tokohnya. Gaya bahasa yang digunakan novel tersebut adalah penggunaan sudut pandang serba tahu, di mana pengarang seolah-olah terlibat dalam alur cerita dan pengalaman tokoh-tokohnya. Hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.